sahabat-sahabat saya seperjuangan. Mohon maaf kalau ada yang berpikir bahwa bisa memisahkan saya dari gerak hidup dan denyut nadi Indonesia yang kita cintai. Karena ikatan batin, ikatan rasa, ikatan nilai, ikatan spirit semangat, ikatan komitmen, dan ikatan keberanian untuk terus melangkah maju itu akan membuat yang magnet Anas Urbaningrum masih cukup kuat. Sehari pembebasannya dari penjara Sukamiskin, orang-orang membludak dari jam 2 siang sampai pada malam hari ini setelah berbuka puasa. Orang-orang belum berhenti bersalaman dengan beliau melepas kerinduan. Ini kelihatan kuatnya magnet seorang tokoh pergerakan yang dikriminalisasi oleh sebuah rezim. Dan ini gerakan pertama Mas Anas Urbaningrum setelah bebas. Kita tunggu lembaran pertama yang akan dibuka oleh Anas Urbaningrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelutus yang berbahagia, berjumpa kembali di Hasdin Mundika Channel. Kemarin pada tanggal 11 April 2023, informasi dan berbagai media dihebohkan dan menjadi trending topik dengan hadirnya atau bebasnya seorang tokoh nasional, seorang tokoh besar yang selama ini hilang dari perputaran republik ini, hilang dari perputaran perpolitikan, yaitu Mas Anas Urbaningrum yang mendekam dalam penjara Sukamiskin sekitar 9 tahun 3 bulan lamanya. Mungkin lawan-lawan politiknya merasa bahwa Anas Urbaningrum telah selesai. Anas Urbaningrum telah mati secara politik karena mendekam begitu lama di penjara Sukamiskin dan tidak mungkin akan tampil dan berkibar lagi. Namun ternyata fakta berbanding terbalik. Ketika Anas Urbaningrum keluar, disambut dengan begitu antusias, disambut dengan lautan manusia yang begitu besar, yang tidak bergeming, mulai dari penjara Sukamiskin jam 2 siang sampai pada buka puasa bersama di rumah makan Noto Cinunuk di Kabupaten Bandung. Itu pendukung-pendukungnya tidak bergeser, sehingga awak media kebingungan. Ini masa-masa dari berbagai penjuru tanah air, mulai dari seluruh total Pulau Jawa, kemudian Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan sebagainya, datang dengan berbondong-bondong dari beragam profesi, dari berbagai organisasi dan beragam latar partai, dan semua itu menyatu dan menjadikan lautan Bandung menjadi lautan putih yang mendukung pendukung Anas Urbaningrum menyambut dengan seksama dan menunggu orasi dan pidato Anas Urbaningrum. Memang dalam pidato beliau yang 17 menit diperhatikan oleh para akademisi, oleh para politisi dan para pemantau. Ada hal-hal juga mungkin yang masih mungkin dianggap kurang, sehingga muncul berbagai tulisan, banyak tulisan seperti Indra Cipiliang dan lain-lain. Para penulis-penulis mengatakan disayangkan bahwa Anas Urbaningrum tidak mengeluarkan inspirasi yang seperti tokoh-tokoh besar ketika seabad yang lalu Soekarno-Hatta keluar dari penjara Sukamiskin di tempat penjara yang sama, bahwa Soekarno-Hatta berpidato dengan Indonesia menggugat. Begitupun ketika Nelson Mandela keluar dari penjara Afrika Selatan, yang kemudian Nelson Mandela mengatakan bahwa tidak pernah ada masa depan Afrika Selatan ketika tidak dimulai dengan kata maaf. Jadi ada kata-kata besar, ada inspirasi yang ditunggu oleh para pengamat, yang ditunggu oleh para politisi, oleh para akademisi yang mungkin kemarin tidak terucap dari seorang Anas Urbaningrum. Anas Urbaningrum ketika berpidato di penjara Sukamiskin hanya mengucapkan ungkapan-ungkapan terima kasih dan permohonan maaf. Anas Urbaningrum mengungkapkan terima kasih kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya yang beragam profesi, beragam latar, yaitu adik-adik HMI, kemudian teman-teman kami, kemudian dari PPI, Perhimpunan Pergerakan Indonesia, kemudian dari orang-orang partai, itu dari belakang partai ada dari Partai Amanat Nasional, kemudian dari Hanura, dari Golkar, dan lain-lain. Nah, jadi pidato-pidato Anas Urbaningrum dianggap tidak melakukan inspirasi sebagai seorang tokoh besar, seperti dilakukan oleh para tokoh-tokoh besar di masa lalu, seperti Soekarno dan Nelson Mandela. Namun mungkin ada pertimbangan lain, mengapa Anas belum mengeluarkan pidato-pidatonya yang dianggap ditunggu oleh banyak pihak,
oleh orang-orang akademisi, sehingga dianggap pidatonya itu hanya sebuah kata permohonan maaf dan ucapan-ucapan terima kasih. Seharusnya kata beberapa penulis mengatakan Anas harus mengeluarkan sebuah inspirasi bahwa seperti apa perpolitikan Indonesia, seperti itu. Kemudian apa harapan-harapan beliau ketika keluar ingin merubah model dan desain demokrasi di Indonesia. Nah, mungkin isi dari pidato-pidato yang mungkin dianggap berkualitas tidak ditemukan ketika beliau keluar dari penjara Sukamiskin dan berpidato selama 17 menit lamanya di depan penjara lapas, di depan lapas Sukamiskin. Namun ada pertimbangan lain karena kemungkinan Mas Anas Urbaningrum masih bolak-balik selama 3 bulan ingin harus melapor di penjara Sukamiskin, sehingga Mas Anas mungkin belum berpidato yang begitu berapi-api, berpidato yang mungkin begitu misalnya bisa membakar semangat para pendukung-pendukungnya, atau bagaimana menanam sebuah pidato yang seperti tokoh-tokoh lama seperti Soekarno, seperti Nelson Mandela yang menjadi idola banyak pihak. Nah, itu kemarin ditunggu, namun tidak keluar dari kata-kata Anas Urbaningrum. Nah, mungkin ini ada pertimbangan-pertimbangan lain yang kita tunggu setelah beliau keluar. Nah, karena ketika beliau keluar kemarin dari penjara Sukamiskin, lalu berbuka puasa di rumah makan Cinunuk, dan setelah jam 9 malam bubar lalu menuju Blitar menemui ibundanya, mungkin ada agenda-agenda besar yang sedang disusun. Karena saat itu ketika beliau bubar dari rumah makan Cinunuk itu diikuti oleh seluruh Partai Kebangkitan Nusantara, begitu pendukung-pendukung yang lain. Jadi ada agenda-agenda besar yang mungkin akan disusun oleh Mas Anas Urbaningrum ketika beliau keluar sampai hari-hari ke depannya. Mungkin pidato-pidato kebangsaan, pidato-pidato yang menginspirasi itu akan menyusul, tidak langsung dilepas pada saat beliau keluar. Itu. Walaupun mungkin banyak rekan-rekan menyayangkan bahwa Anas Urbaningrum sayangnya tidak memanfaatkan momentum kebebasannya ketika beliau didapuk untuk berpidato, untuk berorasi selama 17 menit lamanya di depan penjara, di depan lapas Sukamiskin, seperti itu. Jadi ungkapan pidato beliau dianggap datar dan tidak memuat sebuah inspirasi besar sebagai seorang tokoh besar, seorang tokoh pergerakan yang sebagaimana layaknya tokoh-tokoh besar di masa lalu ketika lepas dari penjara. Nah, kita tunggu kiprah-kiprah Mas Anas Urbaningrum. Jadi mungkin pidato yang dianggap hebat itu belum keluar, tapi beliau melakukan langkah-langkah strategis yang hari ini kita tunggu dan ke depannya. Yang pasti Anas Urbaningrum telah keluar dan akan melakukan gerakan-gerakan yang akan membuat kejutan di Republik ini, baik teman-temannya maupun lawan-lawan politiknya. Untuk yang berbahagia, mungkin coba ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.